something. Could have seen it in your Hai, eyes. halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon, dan kita membahas tentang kalau kamu pergi atau saat kamu pergi, apa yang terjadi padanya? Apa yang dia rasakan dan apa yang akan dia lakukan kondisinya ya saat kamu pergi, atau kalau misalnya kamu sudah pergi berarti ini adalah saat kamu pergi, atau ketika kamu saat ini memutuskan untuk meninggalkannya, kamu akan tahu apa kira-kira yang akan terjadi kepadanya. Well, sayangku, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua kalian. Apalagi ini yang ditangkap energinya semua zodiak ya, jadi banyak banget. So please be wise and be smart ya. Kan nggak mungkin energi orang segambreng kayak gini semuanya ditangkap semua dan bisa resonate semuanya. It's impossible, darling. Dan ini sifatnya juga bisa vice versa, kebolak-balik antara kamu dan dia. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aduh, Bunda itu ya sampai terharu banget ya. Buat kalian yang udah mendukung channel Bunda terharu banget sampai menitikkan air liur. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang merasa gelisah, saat ini sedang merasa bingung, bimbang, tidur tidak nyenyak, seluruh tubuh sakit semua, jantung berdetak dengan keras saat ini. Kepadamu diberikan kedamaian, kepadamu diberikan ketenangan batin, kepadamu diberikan kebeningan diri. Biarlah saat ini cahaya ilahi masuk ke dalam hatimu, menerangi setiap langkahmu, menyembuhkan setiap lukamu, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Yang terjadi kepadanya atau kondisinya saat engkau meninggalkan dia. Oke. Oke. Well, ya. Well, dia pasti shock ya. Pasti shock atau kaget, nggak nyangka kamu akan mengambil keputusan seperti itu. Jadi dia akan langsung cepat-cepat bertindak nih. Dia akan langsung cepat-cepat bertindak. Bertindaknya apa? Ya dia akan langsung bertindak, melakukan apa hal-hal yang dia rasa dia perlu. Misalnya kayak dia akan langsung mengamankan gitu harta bendanya. Terus kemudian dia akan langsung memasang proteksi untuk dirinya sendiri ya. Biasanya dia akan mundur. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku, ya udah. Dia akan langsung pasang tembok gitu. Pasang tembok untuk melindungi dirinya sendiri dari luka hati. Ini akan dia lakukan. And beware, maksudnya hati-hati, karena di sini dia bisa berubah menjadi seseorang yang licik. Ya, bisa berubah menjadi seseorang yang licik karena saat kamu ngomong begitu sama dia, maka dia akan memikirkan dirinya sendiri ya. Dia akan mulai mengambil tempat sebagai seorang korban. Mungkin dia akan mulai jelek-jelekin kamu ke orang-orang. Dia akan menceritakan hal-hal yang gak benar tentang kamu, mungkin kepada keluarga atau kepada siapa. Intinya kamu yang salah gitu. Karena dia tidak mau di dalam posisi yang bersalah. Itu gak enak banget gitu. Tapi di sisi lainnya, di sisi sebaliknya, di hatinya tuh sedih ya. Sedih karena merasa gagal, dan sebetulnya dia tuh ngerti kok gitu, kesalahannya dia tuh paham. Ya, lalu di sini dia akan mencoba untuk
melihat masa depannya dia sendiri. Oh ya udah kalau kamu nggak mau, and then dia akan mulai bling satan nih. Mulai bling satan, mungkin kalau misalnya kamu tinggalin dia atau ini, dia akan mulai bling satan mencari yang lain. Jadi dia udah gercep, udah langsung, aku harus cari yang lain untuk mengisi kekosongan hatinya. Atau karena mungkin kamu sudah tidak bisa dia kontrol lagi, dia akan mencari seseorang di mana dia bisa menancapkan dominasinya atau wilayah kekuasaannya. Ya, wilayah kekuasaannya. Dan dia akan bermulut manis sih sama kamu ya, akan bermulut manis. Bermulut manisnya tapi ini bukan sesuatu yang tulus. Bermulut manisnya ini adalah untuk sebetulnya untuk kayak menenangkan dirinya sendiri ya. Menenangkan dirinya sendiri. Mungkin dia akan berubah sedikit baik, tapi baiknya dia ini hanya sementara, bukan karena dia sayang kamu atau bagaimana, enggak ya. Ini baiknya hanya kayak semacam untuk menenangkan diri aja gitu loh. Menenangkan diri supaya tidak terlalu banyak konflik. Jadi kamuflase aja gitu. Baik-baiknya itu kamuflase karena dia pengen kamu nganggap dia tuh baik. Dia nggak pengen gitu menjadi bad personnya atau menjadi orang jahatnya tuh dia nggak mau gitu. Orang jahatnya pokoknya gimana pun tetap kamu gitu. Nah untuk menutupi hal itu dia akan berubah menjadi baik. Maksudnya baiknya ya mungkin yang biasanya dia nggak pernah menyapa, nggak pernah senyum, dia akan tersenyum dan menyapa. Tapi itu semua cuma kamuflase. Kamu jangan berpikir bahwa dia berubah ya. No. Oke. Okay? Ya. And ya dia menyadari bahwa ada hal-hal yang ternyata aku nggak bisa kontrol kamu ya. Ternyata tuh aku nggak bisa mendapatkan keinginanku dari kamu. Dia sangat menyadari hal itu. Ya. Dan ini ada kesedihan lah ya pasti ya. Sebetulnya di dalam hatinya tuh ada kesedihan. Hanya dia menutupinya aja dengan kayak pura-pura tegar gitu. Pura-pura dia adalah seseorang yang kuat yang gak butuh kamu. Dia akan menunjukkan hal-hal seperti itu ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana perasaannya jika kamu meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Dia akan menemukan pelajaran dari kondisi ini. Sakit ini dia juga sakit ya. Dia sakit. Oke. Dia pun mencari-cari kesempatan. Oke. Merasa tertolak. Dia merasa dirinya tertolak ya. Oh, menutupi kesalahannya. Oke. Ya. Yang pertama dia menemukan satu pelajaran. Pelajaran ya pasti dari rasa sakit ini dia belajar ya. Belajar bahwa ternyata aku tuh nggak bisa seenak perutku sendiri. Aku tuh nggak bisa memperlakukan orang tuh semena-mena seenak jidat gue sendiri gitu ya. Ya. Jadi itu yang dia lakukan. Pelajaran apakah yang dia ambil dalam hal apa? Oh oke. Dia belajar untuk damai. Dia belajar untuk damai. Hal yang dia lakukan adalah bagaimana mengatasi sakit hatinya ya. Sakit hatinya karena ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia itu dia udah kayak kena mental banget gitu. Ya. Dia belajar untuk mendamaikan dirinya sendiri. Dan dia belajar ternyata aku tuh gak bisa ya begituin orang seenak dengkul gue sendiri ya. Dan dia bertanya-tanya. Dia khawatir akan masa depannya. Dia bertanya-tanya, dia membutuhkan petunjuk atas masa depannya, masa depan gue gimana? Tentang apa kira-kira yang dia bingungkan? Oh, ya, ini sesuatu hal yang dia bingung gitu ya. Menjalani masa depan tanpa kamu, kira-kira di depan tuh gue gimana gitu loh. Apalagi kalau misalnya di antara kalian itu sudah ada anak-anak, ya. Dia khawatir dengan anak-anak. Aduh, nanti bisa nggak ya aku ketemu dengan anak-anak? Aku bisa nggak ya membesarkan anak-anakku? Jadi ada semacam itu ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada kekhawatiran di depan di sini ya.
kekhawatiran akan hal-hal yang baru, ya otomatis memulai sesuatu yang baru itu menimbulkan satu kekhawatiran. Oke. Ada merasa tertolak di sini. Ini kena mental. Dia merasa tertolak, merasa buruk gitu ya. Merasa tertolak, dan ini akan menimbulkan satu trauma juga ya di dalam hatinya, sekalipun mungkin dia yang salah, atau mungkin ya biasanya sih kalau kayak gini tuh nggak mungkin hanya salah satu pihak aja yang salah. Tetap bagaimanapun juga kamu ada andil ya di dalamnya ya. Kamu ada andil, entah ada apa gitu. Biasanya sih nggak mungkin dua-duanya. Tapi yang jelas dia merasa tertolak. Ini gambar dirinya tuh kena gitu. Gambar dirinya kena. Dan ini menimbulkan trauma di dalam percintaan. Akhirnya ke depannya dia jadi takut gitu. Takut dia akan menjadi mungkin lebih parno gitu kalau misalnya dia mendapatkan pasangan baru. Menutupi kesalahan, dia menolak dirinya sendiri, menolak dirinya yang buruk. Ya. Menutupi kesalahan, lalu dia akan berubah seolah-olah baik dan segala macam. Sisi femininnya akan tumbuh. Sisi feminin itu sekalipun misalnya dia laki-laki ya, kalau perempuan ya berarti sisi femininnya tumbuh. Dia menjadi lebih lembut. Dia menjadi lebih baik. Tadi saya sudah state di awal ya, dia akan menjadi lebih baik ya, tapi itu hanya sementara aja. Terus kemudian lebih halus lah. Kata-katanya lebih manis gitu ya, karena dia belajar dari situ. Dan kalau misalnya dia laki-laki, sisi femininnya tuh muncul. Ya, biasanya laki-laki yang seenak jidat gitu, yang semenang-menang gitu ya, dia akan berubah menjadi kayak lebih pengertian, lebih lembut, lebih halus. Itu yang akan terjadi. Ya, oke. Sekarang saya akan lihat perasaannya atau isi hatinya ya, sebelum kita melihat realitanya yang terjadi di dalam kehidupannya. Perasaannya yang dia rasakan tentang kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu ya sebenarnya, maksudnya dia tidak mau kehilangan kamu. Dia karena nggak enak ya, misalnya kalau ditinggalkan tuh nggak enak. Dia mau meninggalkan, tapi dia nggak mau ditinggalkan ya. Jadi ini ada kemungkinan dia akan kayak semacam merembik-merembik atau memohon-mohon atau apa ya. Mungkin merembik-merembik itu apa sih bahasanya Bunda? Merembik-merembik itu maksudnya dia akan akan jadi baik gitu sama kamu, terus kemudian akan memohon gitu, akan memohon untuk Mbok jangan gitu, jangan pergi, jangan tinggalin aku ya. Dia akan, tapi tujuannya untuk memanipulasi, not because she or he loved you. Bukan karena dia itu sayang atau cinta sama kamu, bukan. Tujuannya untuk memanipulasi ya. Ya, untuk mendapatkan kamu kembali, mengontrol kamu kembali, sampai nanti suatu saat ya dia yang akan pergi. Karena dengan cara seperti itu metode survivalnya dia. Ya, dia mulai menempatkan posisi menjadi korban ya. Dia ingat bagaimana masa-masa indah antara kamu dan dia. Itu ada di kepalanya. Dia menyadari bahwa dia dikontrol oleh emosi. Ya. I am controlled by my emotions. Dia menyadari bahwa dia adalah sosok yang emosional. Ada penyesalan di sini, ya pasti ya. Aduh, aku tuh seharusnya gak begitu ya. Aku tuh seharusnya gak melakukan itu. Ya. Dan dia tuh masih yakin dan masih percaya loh, kalau kamu itu sayang sama dia. Dia yakin dan percaya kalau kamu itu masih sayang sama dia. Itu yang dia percayai. Dan ada penyesalan di sini. Dia nggak mau membiarkan kamu pergi itu begitu aja. Maksudnya enak aja pergi gampang-gampang gitu ya. Ya dia akan mencoba sih, akan mencoba untuk mempertahankan kamu, akan mencoba untuk menarik kamu. Jangan pergi dulu gitu ya. Jangan pergi dulu ya, jangan pergi dulu. Tapi niatnya itu sekali lagi bukan karena cinta, bukan karena dia sayang dengan tulus sama kamu.
Dia ingin memanipulasi kamu ya. Sampai nanti pada suatu saat atau pada satu waktu tertentu, dialah yang akan pergi dari dalam kehidupanmu ya. Karena dengan begitu, kalau misalnya kamu pergi, oh ini dia yang kena mental kan. Tapi kalau dia yang pergi, nah EGP gitu. Even dia nggak mikirin. Ya orang ini ya. Ya manusia banyak yang seperti ini. Tidak mau melihat sisi buruk di dalam dirinya sendiri. Selalu maunya menyalahkan yang di luar. Dan dia akan mencoba untuk melindungi hatinya sendiri dengan intinya sih mencari kambing hitam gitu ya. Pokoknya bukan gue yang salah, kamu yang salah. Dan maunya ini ego ya. Aku nggak mau ditinggalin. Kalau aku ninggalin nggak apa-apa gitu. Oke, well ini secara perasaan ya untuk kondisinya. Sekarang kita lihat untuk realita di dalam kehidupannya. Realita dalam hidupnya kira-kira apa yang terjadi. Ya, dia akan berusaha untuk menyembuhkan hatinya. Oke. Dia berubah menjadi less sedikit nggak materi. Biasanya mungkin selama ini dia materialistis gitu ya. Ini ada terjadi satu perubahan. Dia belajar untuk nggak materi. Patah hati pasti ternyata bisa juga dia patah hati, iya, karena kena mental ya, kena mental ditinggalin itu sakit, Bo, ya. Kena mental dia ya. Dia kehilangan seseorang yang menyayangi dia, itu dia tahu ya. Dia kehilangan seseorang yang udah tulus sama dia, itu dia tahu, dan itu di hati itu rasanya kayak, aduh gitu. Akhirnya dia belajar ya. Belajar untuk menghargai apa segala hal yang dia punya ya. Dia belajar untuk menghargai yang dia punya. Well, akhirnya dia mengambil satu keputusan. Keputusan ya dia langsung mengambil keputusan berubahlah. Ada kesulitan finansial di sini ya. Terjadi dalam hidupnya. Ini kalau kamu ninggalin dia ya, ketika kamu ninggalin dia. Proses kreativitas harmonisasi ini hilang dari dalam hidupnya. Dia akan belajar, dia akan bekerja menjadi lebih keras. Dan dia mencari cinta. Akhirnya dia akan mencari cinta yang baru ya. Itu yang akan terjadi. Dia akan mencari cinta yang baru di dalam kehidupannya untuk mengisi kekosongan hatinya. Karena dia merasa kosong gitu ya. Dia merasa kosong. Ya akhirnya ini gitu yang akan dia lakukan. Dia akan mencoba mencari, pokoknya cepat-cepat mengisi. Nggak mau ada kekosongan gitu ya. Oke, and ini kali ini saran atau nasihat buat kamu ya. Saran nasihat buat kamu. Oke, jatuh. Chutsong. Ini adalah sebuah peringatan untuk peristiwa-peristiwa di mana yang sepertinya nggak ada harapan gitu ya. Dan kasus-kasus kehilangan, kamu bisa menemukan kedamaian di tempat-tempat yang asing. Maksudnya begini, buat kamu yang mungkin memutuskan untuk meninggalkan dia saat ini, pergilah ke satu tempat, mungkin piknik atau satu tempat yang dimana kamu di situ bisa kontemplasi atau perenungan ya. Kamu bisa merenung, kamu bisa kontemplasi, kamu bisa merenung di situ. Ini menjadi satu peringatan bahwa dalam situasi yang begitu rasanya kayak gak ada harapan dan kasus-kasus kayak merasa kehilangan, kamu akan menemukan kedamaian di tempat itu. So, kamu bisa lakukan ini ya. Oke, dan satu lagi. Distant dream. Oke. Untuk mimpi-mimpimu yang terasa begitu jauh ya. As you dare dream it, so must it be. Beranilah untuk bermimpi, sekalipun impian kamu tuh rasanya begitu jauh. Tapi beranilah untuk bermimpi. Bermimpi ke depan. Selamat menapaki kehidupan kamu yang baru ya sayangku.
selamat melangkah. Kumpulkanlah satu keberanian. Jika kamu bahagia dengan melakukan ini, so lakukan. Oke, well, kesayangan, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu nggak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya. Bunda sering live ya sayangku, demi kamu, ya supaya kamu bisa bertanya kalau misalnya memang budgetnya belum kekumpul ya. Nyalakan loncengnya, siaran langsung di YouTube ya, bukan di WhatsApp. Oke, well, kesayangan, aku mendoakan segala kebahagiaan dan sukacita buat kamu. I love you kesayangan, bye-bye.